Sakamoto dulu membeli hadiah untuk pacarnya menggunakan uang hasil menjadi pembunuh bayaran. Namun sang pacar menolak hadiah itu karena merasa uang tersebut penuh darah, lalu nekat melompat dari atap gedung. Sakamoto panik dan langsung ikut melompat untuk melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Beruntung salju tebal di bawah menyelamatkan mereka berdua. Dari kejadian itu, Akao ingin membuktikan bahwa bahkan pembunuh sedingin Sakamoto pun masih memiliki seseorang yang ingin ia lindungi. Artinya, setiap orang yang dibunuh juga pasti memiliki orang yang menangisi mereka. Akao berharap Sakamoto meninggalkan dunia kriminal dan mulai hidup dengan membantu orang lain. Kini Sakamoto sudah pensiun, memiliki istri dan anak, serta menjalani hidup tenang sambil mengelola toko kecil. Shin yang melihat aksinya sebelumnya mengaku kagum karena cara bertarung Sakamoto sangat keren. Namun Sakamoto segera menegaskan bahwa ia tidak membunuh lawannya. Ucapan itu terdengar oleh istrinya yang langsung mengingatkan aturan keluarga. Jika Sakamoto membunuh lagi, mereka akan langsung bercerai. Sakamoto pun langsung patuh, sementara Shin malah penasaran dengan aturan keluarga tersebut. Di saat yang sama, Sakamoto membayangkan menusuk leher Shin. Suatu hari mereka pergi ke Chinatown untuk membeli bakpao edisi terbatas bagi keluarga Sakamoto. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dan seorang gadis jatuh dari atas dengan kecepatan tinggi, hingga Sakamoto pun terlambat bereaksi. Bakpao yang baru dibeli hancur berantakan. Tak lama kemudian, beberapa pria bersenjata datang mengejar gadis itu. Meski gadis tersebut cukup kuat, ia akhirnya tertangkap. Saat nyawanya terancam, Sakamoto turun tangan. Dengan penjepit dapur, ia mematahkan pisau lawan lalu menghajarnya hingga terpental. Shin juga ikut membantu menyerang musuh. Jumlah pemburu terus bertambah hingga Sakamoto dan Shin ikut dianggap sekutu gadis tersebut. Dalam pelarian, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Lu Xiaotang, putri ketua mafia. Ia menjelaskan bahwa kedua orang tuanya telah dibunuh dan para pemburu sedang memburu kunci gudang harta keluarganya. Karena tak ingin menyeret mereka ke masalah, Xiaotang memilih pergi sendiri. Namun sebelum berpisah, Sakamoto justru bertanya apakah Xiaotang bisa membuat bakpao asli Tiongkok. Setelah mendengar jawabannya iya, Sakamoto langsung bersedia membantu dengan imbalan bakpao daging. Tiba-tiba muncul pembunuh baru yang langsung menendang Sakamoto hingga terpental ke gedung seberang. Pria itu adalah pembunuh berantai yang senang memenggal kepala korbannya untuk dijadikan referensi gambar sketsa. Shin mencoba menyerangnya lebih dulu, tetapi kekuatannya kalah jauh. Di sisi lain, seorang pembunuh botak hampir membunuh Xiaotang sebelum Sakamoto tiba-tiba muncul dan menghantamnya sampai lantai jebol. Meski si pembunuh masih menganggap gedung itu memang rapuh, Sakamoto mulai menunjukkan kemampuan aslinya dengan menangkap pisau terbang menggunakan tangan kosong. Ketika musuh bertanya mengapa ia mau melindungi orang asing, Sakamoto teringat pelajaran Akao tentang berharganya nyawa manusia. Karena itu ia meminta Shin mengalahkan musuh tanpa membunuh mereka. Kedua pembunuh sempat meremehkan Sakamoto, tetapi mereka segera sadar bahwa pria gemuk itu sangat kuat. Semua benda di sekitarnya, termasuk peralatan dapur, bisa berubah menjadi senjata mematikan di tangannya. Mereka lalu memakai jurus kombinasi berupa tebasan cepat beruntun, tetapi tetap tidak mampu menyentuh Sakamoto sedikit pun. Setelah terus menghindar, Sakamoto memang tidak terluka, hanya lehernya sampai kram sehingga Shin buru-buru menempelkan koyo. Karena semua serangan gagal, kedua pembunuh bersiap memakai jurus pamungkas. Namun sebelum sempat digunakan, si botak sudah pingsan lebih dulu akibat serangan Sakamoto. Pembunuh berambut panjang masih mencoba melawan, tetapi senjata cakramnya langsung hancur saat berbenturan dengan wajan stainless steel. Pada akhirnya Shin membanting pria itu ke lantai lalu Sakamoto menghantamnya memakai kulkas hingga tak mampu bergerak lagi. Setelah semua musuh dikalahkan, mereka membawa kedua pembunuh itu ke hadapan bos mafia. Sang bos akhirnya menyerah dan Xiaotang memberinya salam dari Binjai. Di balik gudang rahasia keluarga Lu ternyata bukan hanya tersimpan emas dan barang antik, tetapi juga surat serta benda kenangan yang dianggap paling berharga oleh setiap kepala keluarga turun-temurun.